Beralih ke informasi berikutnya. Puluhan kendaraan terjaring razia gabungan di perbatasan kota Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur. Razia ini dilaksanakan setelah adanya laporan warga mengenai maraknya balap liar di wilayah tersebut. Puluhan pemuda menuntun kendaraan mereka dari Jalan Lingkar Mas Sidoarjo menuju ke kantor Mapolresta Sidoarjo. Para pemuda ini merupakan beberapa kelompok geng motor yang seringkali membuat resah warga dengan aksi balap liar. Petugas gabungan pun langsung mendata para pemuda ini. Mas, terdapat segerombolan anak muda yang melakukan kegiatan balap liar. Jadi kita siapkan sprintnya, kita melakukan APP sebelum berangkat terkait CB untuk pengamanan tersebut. Jadi sudah kita laksanakan, dapat ratusan kendaraan yang sudah kita amankan dibawa ke Mako. Selanjutnya kita data ranmornya dan kita amankan yang tidak sesuai spektek atau menggunakan knalpot bising, kita tindak dengan teguran. Kami mengimbau sudahi untuk kegiatan balap liar karena mengganggu ketertiban masyarakat. Terkait penindakan bagi pelanggar, petugas akan meminta pemilik kendaraan untuk mencopot knalpot brong dan memasang kembali knalpot sesuai dengan aturan yang ada. Razia ini akan rutin dilaksanakan guna menciptakan keamanan bagi warga Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yojok Agusta, iNews melaporkan. Dari Medan kita beralih ke Tangerang, Banten. Pemirsa, Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta ini mengungkap sindikat internasional perdagangan konten porno yang melibatkan anak di bawah umur, Gede. Iya, ini 5 pelaku ini berhasil ditangkap beserta barang bukti ratusan juta rupiah dari hasil penjualan film porno. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengungkap sindikat internasional perdagangan porno aksi anak di bawah umur. Kasus ini terungkap berkat laporan dari Satgas Pencegahan Kekerasan Anak Amerika, Violence Crime Against Children, yang menginformasikan adanya penjualan film porno anak dari Indonesia. Polisi pun berhasil menangkap 5 pelaku yang memiliki peran berbeda, mulai dari penjual konten video porno ke luar negeri, melakukan tindak asusila terhadap anak di bawah umur, hingga penyedia fasilitas pembuatan konten video. Dari hasil keterangan pelaku, ribuan konten sudah diproduksi dan terjual ke luar negeri sejak tahun 2022 hingga saat ini. Ada kurang lebih 1.000 gambar dan kurang lebih 3.000 kalau tidak salah tadi video yang tentu sudah diproduksi, dihasilkan. Memang produksinya dengan secara manual menggunakan peralatan handphone, dan itu bisa saja kapan terjadi dan tidak perlu memerlukan keahlian, sehingga memang kita yakini bahwa proses untuk menghasilkan memproduksi konten yang berbau pornografi ini sudah lebih dari setahun dilakukan oleh Para pelaku dijerat dengan pasal 82 KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah mengawasi pergaulan anak-anak karena ini ada informasi seorang anak ini dicekoki minuman air mineral. Seorang anak di bawah umur di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menjadi korban pemerkosaan secara bergilir oleh 2 temannya sendiri. Kejam sekali. Informasinya berikut ini, pemirsa. Korban yang masih di bawah umur ini didampingi kuasa hukumnya datang melapor ke unit PPA Satreskrim Polres Indramayu, Jawa Barat setelah menjadi korban aksi bejat temannya sendiri. Peristiwa miris ini terjadi pada Mei 2023 di Desa Teluk Agung, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Korban diperkosa secara bergiliran oleh 2 temannya di tanah lapang. Saat insiden berlangsung, korban dalam kondisi tak berdaya, mulut dan tangan dilakban. Kasus ini terungkap setelah korban bercerita ke orang tuanya pada Februari 2024. Pencabulan atau pemerkosaan anak di bawah umur yang terjadi di Desa Teluk Agung,
Dicekokin minuman dulu sama disekap gitu nggak? Kalau untuk dicekokin minuman, pertama sih pakai mineral, di bawah diisi lagi, nah setelah itu suruh minum lagi, nah baru dia kerasa puyeng gitu. Kini unit PPA Satreskrim Polres Indramayu tengah menyelidiki kasus pemerkosaan ini dan mengejar para pelaku pemerkosaan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, artis sekaligus orang tua terduga pelaku perundungan Vincent Rompis meminta maaf usai diperiksa polisi. Ya, sementara itu pemerintah memastikan akan melindungi dan mendampingi anak korban perundungan di sekolah Binus Serpong. Artis sekaligus orang tua pelaku perundungan Vincent Rompis selesai diperiksa polisi di Mapolres Tangerang Selatan, Banten, Kamis malam. Usai diperiksa selama 8 jam, Vincent pun buka suara. Vincent mengaku sangat berempati atas peristiwa yang melibatkan putranya dan berharap tidak akan pernah terulang kembali. Saya nggak ingat sih berapa pertanyaannya, tapi alhamdulillahnya lancar, semua sudah berjalan, tadi juga ya lancar-lancar semua dan Pak polisinya pada baik-baik semua. Nanti kita lihat aja dari hasilnya seperti apa. Sekali lagi kami menghargai proses yang diambil dari Kapolres. Bang, untuk anak statusnya gimana Bang? Anak keluar sekolah atau gimana? Statusnya gimana Bang? Iya, masih saksi. Oh, masih status. Kalau untuk status sekolah sendiri, Bang Vincent mungkin? Itu kita belum tahu ya, masih proses juga. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memastikan akan melindungi dan mendampingi korban perundungan di sekolah Binus Serpong. Pemerintah juga menyesalkan pihak sekolah yang mengeluarkan secara sepihak para pelaku perundungan. Pelaku semua masih usia di bawah 17 tahun kan, jadi mereka berhak dan wajib negara untuk juga turut memberikan perlindungan. Termasuk sekolah harusnya memberikan perlindungan, tidak boleh sebetulnya kemudian langsung mengeluarkan anak dari status siswa di sekolah, itu sebetulnya dilarang oleh undang-undang. Sementara itu, polisi telah menaikkan kasus perundungan di Binus School Serpong ini ke tahap penyidikan. Polisi menerapkan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun para pelaku termasuk anak Vincent dikeluarkan dari sekolah, sedangkan pelaku yang tidak terlibat namun melihat dan mengetahuinya dijatuhi sanksi disiplin keras. Akibat perundungan yang dilakukan oleh kakak kelas, korban dirawat intensif di rumah sakit karena menderita luka bakar dan memar. Perundungan diduga dilakukan di sebuah warung yang lokasinya tak jauh dari sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan.